Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, mari sama-sama perkuliahan kita di kesempatan hari ini kita awali dengan tabarukan baca Fatihah. Semoga Allah berkenan memberikan kita kemudahan, memberikan kita keberkahan, dan juga menjadikan apa yang kita pelajari ini mempunyai manfaat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, hari ini tema kita melanjutkan tema tentang moderasi beragama atau mata kuliah moderasi beragama yang kali ini kita berbicara tentang moderasi beragama dalam hubungannya sesama muslim. Ya. Jadi ini membahas bagaimana moderasi beragama itu dipraktekkan dalam kaitan berhubungan atau hubungan antara sesama muslim, atau dalam bahasa lain itu ukhuwah imaniyah gitu. Ada tiga subbab nanti yang kita bahas di sini. Nanti kita jelaskan. Kalau dalam konsep ukhuwah atau hubungan persaudaraan, ada trilogi ukhuwah namanya. Ada ukhuwah imaniyah, hubungan persaudaraan seiman. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, hubungan persaudaraan karena kesamaan negara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, hubungan persaudaraan sesama manusia atau sesama insan. Nah, kali ini kita membahas tentang hubungan sesama muslim atau ukhuwah imaniyah. Nah, sebelum kita masuk ke tema, ini perlu teman-teman ketahui bahwa kenapa tema kerukunan. Nah, dalam kajian moderasi beragama kali ini menjadi sangat penting. Bisa teman-teman saksikan di monitor bahwa itu adalah indeks kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Ada survei dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021, indeks kerukunan umat beragama di Indonesia masuk kategori baik. Nah, nilainya berada pada rata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya. Nah, dari sekian jumlah provinsi yang ada di Indonesia, tercatat bahwa indeks KUB yang baik adalah yang paling baik di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang dimonitor bisa teman-teman saksikan itu ada 10 provinsi tertinggi gitu ya. Tentu yang bawah ada, karena ada lebih 30 provinsi di Indonesia. Nah, itu bisa dilihat nanti ya. Nah, ketika kategori kerukunan dengan nilai indeks 0 dari 0 sampai 100, maka 10 provinsi ini menjadi 10 tertinggi dari sekian banyak provinsi yang ada di Indonesia. Artinya apa? Jadi kenapa ini penting gitu? Indonesia ini kan yang pernah Pak Ali sampaikan kemarin terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, bahasa, agama. Sehingga isu-isu sensitif terkait dengan ras, suku, budaya, dan agama itu sangat rentan gitu ya. Tapi alhamdulillah pada tahun 2021 ini menjadi tahun yang baik. Nah, kita berharap nanti di akhir tahun 2022 ini ada kenaikan yang signifikan.
Meskipun tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwa di beberapa provinsi masih ada persoalan-persoalan terkait dengan gesekan antar agama, gesekan antar suku yang terjadi. Ya, itu memang perlu dimaklumi begitu ya. Tetapi setidaknya ada progres yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada subkajian kita kali ini yang nanti kita kaji selama satu sesi ini adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah imaniyah. Kemudian nanti kita menjelaskan tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga kita mengkaji tentang praktek baik hubungan sesama muslim. Nah, 3 hal ini menjadi pokok kajian kita selama satu pertemuan sesi ini. Yang pertama adalah persaudaraan sesama muslim. Namun sebelumnya kita akan mengkaji tentang konsep dasar ukhuwah atau persaudaraan ya. Dalam kata ukhuwah, asal kata secara term secara bahasa, ukhuwah itu diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak atau keduanya maupun dari persusuan. Nah, ini juga mencakup persamaan salah satu dari unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan. Nah, jadi secara bahasa ukhuwah ini general, ya. Kesamaan arti sama bapak sama ibu atau sama bapak ibu maupun sama persusuan saudara rodoah itu juga bersaudara. Nah, ini mencakup juga unsur suku, agama, profesi, dan perasaan. Nah, jadi maka ada asosiasi persaudaraan hakim, persaudaraan apa profesi apa, ini masuk dalam kata ini. Nah, kemudian istilah ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim atau persaudaraan yang dijalin oleh sesama umat Islam ini menurut Prof. Quraisy adalah persaudaraan yang bersifat islami atau persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Karena Islam itu ada sendi, ada aturan yang mengatur bagaimana seseorang itu bersikap, berperilaku, berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama. Baik sesama muslim, sesama manusia, dan sesama yang makhluk Allah yang lain. Nah, gitu. Kita ingat hadis itu yang selalu familiar di antara kita, man la yarham la yurham. Itu kan salah satu etika yang mengajarkan bagaimana kita berhubungan orang lain. Kalau kita ingin dikasih, kita mengasihi dong, kira-kira begitu. Ada lagi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah orang yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Artinya ini penekanan bahwa kita harus berbuat baik dengan siapapun. Dengan makhluk Allah siapapun, ma fil ardi. Ma itu kan apapun itu, tidak hanya manusia, siapapun itu, apapun itu yang ada di bumi, kita diperintahkan untuk berbuat baik atau mengasihinya. Hatta tumbuh-tumbuhan binatang sekalipun. Inilah pesan Islam yang luar biasa. Nah, berikutnya adalah persaudaraan sesama muslim atau al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwah al-islamiyah. Ada beberapa poin yang perlu kita cermati bahwa yang pertama, al-ukhuwah islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Itu melihat definisi dari ukhuwah islamiyah ketika dilihat dari sisi kebahasaan. Yang kedua, konsep tentu yang pertama tadi al-ukhuwah saudara islamiyah muslim kan gitu ya. Jadi persaudaraan sesama bersifat keislaman, sesama pemeluk Islam. Nama lainnya adalah al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan seiman. Nah, gitu. Yang kedua, konsep persaudaraan atau hubungan antar sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah terbentuk dan dijalani dengan dasar akidah dalam bentuk persahabatan. Jadi konsep al-ukhuwah al-islamiyah yang kedua ini yang mempunyai makna bahwa persaudaraan antara satu orang dengan orang lain, golongan satu dengan golongan lain diikat karena kesamaan akidah. Ikatan ini selain ikatan yang mengikat keimanan hati, juga ikatan dalam bentuk persahabatan.
Persaudaraan sesama muslim itu memang banyak sekali disebutkan dalam Quran. Ya. Jadi term ukhuwah itu banyak sekali disebutkan ya di dalam Al-Quran. Misalnya kita baca innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu yang terdapat dari surat Al-Hujurat ayat ke-10. Ada lagi At-Taubah ayat 11. Nah, persaudaraan sebangsa dan setanah air misalkan dalam surat Al-A'raf ayat 65. Ada persaudaraan antara seketurunan, sekandung atau sekeluarga sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 23. Yang terakhir ini masih sejalan dengan kandungan Toha ayat 25, 29, 30 yaitu turun di Mekah. Nah, selain itu yang tadi kita baca ada Al-Hujurat ayat 10, Al-Hujurat atau ayat 11 dan Al-A'raf ayat 65 juga terkait dengan surat As-Sadd ayat 23. Artinya apa? Konsep persaudaraan itu ada landasannya, ada dasarnya dalam Al-Qur'an. Jadi bukan mengada-ngada. Sesama seketurunan, sebangsa setanah air dan saudara seiman. Ada dasarnya, konsep dasarnya dalam Al-Quran. Nah, yang Pak Ali kutip di sini ada 2 ayat dalam 2 surat ya, potongan maksudnya. Al-Hujurat ayat 10 tadi yang Pak Ali baca di awal, sesungguhnya sesama mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Perintah Allah kita disuruh berbuat baik, membaiki atau berbuat baik di antara saudara-saudara kita. Takutlah kepada Allah dan semoga nanti kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Ini luar biasa ini. Jadi ketika ada orang yang tobat, mendirikan sholat dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din itu saudaramu seagama. Jadi ini ayat yang menegaskan bahwa siapapun itu dari golongan manapun, kelompok manapun, suku manapun, ya, ras manapun, bangsa manapun, selagi dia taubat kepada Allah, dia mendirikan sholat, membayar zakat, maka dia adalah saudara kita. Ya, ayat ini menegaskan begitu luasnya konsep persaudaraan seiman. Tetapi terkadang yang terjadi di sekitar kita, masyarakat kita memahami konsep persaudaraan seiman sangat sempit. Beda ormas saja sudah dianggap gak saudara. Beda parpol saja sudah dianggap gak saudara. Padahal sama-sama baca syahadat, kan gitu. Ada kelompok yang menyatakan bahwa ketika bukan amaliyahnya nggak sama, berafiliasinya nggak sama, dianggap nggak saudara. Bahkan ironisnya ada yang cerita ini, ketika afiliasi atau amaliyahnya tidak sama, bahkan masuk masjidnya pun tidak dibersihkan. Itu ada yang cerita kemarin ketika di kelas itu. Na'udzubillah. Lalu bagaimana konsep At-Taubah ayat 11 ini? Wong Allah saja memberikan cara pandang yang sangat luas. Selagi dia taubat, mendirikan sholat, membayar zakat, ya sudah saudara kita. Gitu ya. Ayat ini mestinya menjadi renungan bagi kita semua. Yang ketiga adalah dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu an kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Akhrajahul Bukhari. Jadi ada satu hadis yang menjelaskan kepada kita terkait dengan konsep persaudaraan. Rasul bersabda demikian, seorang muslim itu adalah saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat. Dan barang siapa
satar musliman, menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat. Artinya apa? Apa yang kita perbuat kepada saudara kita, perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya saudara kan ini tidak boleh menganiaya, tidak boleh membiarkan teraniaya. Artinya saling menjaga, saling menyelamatkan, saling menolong, saling menutupi, saling menolong dalam kesusahan, saling menutupi aib, bukan malah mengumbar aib saudaranya. Tidak seperti itu. Nah, konsep ini baik ayat maupun hadis memberi penegasan. Inilah sikap atau cara pandang persaudaraan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang kedua adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, saudara sekalian, Islam rahmatan lil alamin ini adalah konsep atau pengertian ajaran inti dari Islam itu sendiri yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran. Jadi Islam rahmatan lil alamin ini bukan hal baru, tetapi memang konsep dasarnya ada dalam Al-Quran. Kalimat rahmatan lil alamin itu Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Kalau kita lihat pesan dari firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini memberikan penegasan kepada kita semua bahwa Islam itu hadir sesungguhnya tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi lil alamin, membawa kemaslahatan bagi kehidupan seluruh alam, apapun itu. Ya, yang pernah Pak Ali sampaikan itu bahwa dulu ketika Pak Ali belajar Durusul Fiqhiyah ada pertanyaan, ma huwa dinul Islam? Apa sih Islam itu? Jawaban dalam kitab itu adalah ad-din alladzi ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyar fi ma'adihim wa ma'asyihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyar, untuk kebahagiaan manusia fi ma'asyihim wa ma'adihim, dalam hidup di dunia dan akhirat, kira-kira begitu. Untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan. Nah, yang lebih luas lagi, rahmat bagi alam semesta. Maka Islam hadir itu bukan untuk 1-2 orang atau 1-2 golongan, tidak, seluruh alam semesta. Karena pesan-pesan maslahat Islam itu universal. Islam rahmatil alamin adalah Islam yang mengajarkan dan menyebarkan budaya dan thaqafah cinta, peradaban cinta, kedamaian dan kasih sayang, kelembutan dan penghormatan kepada seluruh manusia, memberi petunjuk dan hidayah kepada mereka di seluruh dunia, melewati batas-batas kesukuan, kebangsaan, negara, dan geografis. Nah, ini mestinya memberikan pengertian kepada kita bahwa Islam yang dipahami secara benar akan mendatangkan rahmat bagi atau seluruh semesta. Jadi ketika ada orang yang melakukan perbuatan mengatasnamakan Islam, tetapi justru perbuatan itu berdampak pada madorot atau berdampak pada hal yang justru ditentang oleh Islam, yakin itu bukan ajaran Islam. Nah, yang salah yang mana, Pak? Yang salah itu bukan ajaran Islamnya. Yang salah adalah bagaimana orang itu memahami ajaran Islam. Nah, sekarang kan banyak teman-teman, orang berbuat kezoliman kepada saudaranya mengatasnamakan Islam. Orang berbuat aniaya mengatasnamakan agama.
Padahal kita tahu Islam itu agama ramah. Maka kata Gus Dur begini, ada quote ya dari Gus Dur yang ditempelkan kadang di kaos, di pesan-pesan, di stiker itu kan. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kenapa? Karena ramah adalah sifat yang diajarkan oleh Islam. Marah adalah sikap atau sifat yang dibenci oleh Islam, yang tidak diajarkan. Ada hadis kan? Ya kan? La taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah maka bagimu surga. Artinya apa? Pesan-pesan damai yang diidealisasikan Islam itu perlu diturunkan ke bumi, perlu diajarkan gitu. Nahi mungkar iya, tapi dalam batas tertentu ya tidak boleh menggunakan kekerasan atas nama Islam, atas nama agama. Nah, tadi lagi sayangnya masih ada praktek-praktek seperti itu, teman-teman. Ya, wallahu alam begitu ya. Yang jelas Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam tidak mengajarkan kezaliman. Pesan damai yang dibawa Islam itu mestinya direalisasikan. Maka ketika ada orang, kelompok tertentu mengatasnamakan Islam dengan berbuat aniaya, ya saya meyakini itu bukan inti dari ajaran Islam. Tapi cara pandang terhadap ajaran damai ini bisa jadi disalahpahami. Ya. Maka Anda, teman-teman sekalian, jangan ikut-ikutan begitu ya. Ada sesuatu yang datang terhadap Anda, apapun itu isunya, perlu disaring, perlu dipahami dengan baik. Ya, kekerasan yang mengatasnamakan agama dalam beberapa tahun terakhir ini tidak selamanya bersifat fisik, saudara, tapi bersifat verbal, bersifat non-fisik. Itu juga termasuk. Maka saya menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk selalu dan senantiasa di mana berada sebagai agen moderasi beragama, menyebarkan Islam damai, Islam cinta, dan Islam anti kekerasan. Nah, Islam rahmatan lil alamin, Islam yang kemudian memberikan, mendatangkan rahmat untuk semua orang, baik sesama muslim maupun bagi orang yang bukan agama Islam. Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi, adanya perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Dan perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan. Bukankah Allah berfirman, ya tidak ada perbedaan di antara kita, itu umat Islam ya. Yang membedakan adalah ketakwaan. Dalam konteks lain, bahwa tidak dibenarkan kita saling menghardik, saling menghina, saling membenci. Karena prinsip yang dibawa adalah damai. Nah, Islam rahmatul alamin mengajarkan dan menyebarkan budaya thaqafah cinta tadi sudah. Kemudian Islam rahmatul alamin ini memiliki prinsip yang menjadi ciri khas Islam yang bisa Anda saksikan di monitor itu. Ada beberapa prinsip yang menurut kajian komprehensif para ulama, ada beberapa itu. Yang pertama adalah berberi kemanusiaan. Artinya apa berberi kemanusiaan itu? Artinya adalah bahwa atau al-insaniyah. Insaniyah dalam Islam ini bermakna bahwa tidak ada ajaran Islam di dunia ini yang lebih lengkap, yang lebih sempurna dan komprehensif menjelaskan tentang hakikat kehidupan. Menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia selain syariat Islam. Artinya apa? Dalam ajaran Islam ini, pedoman dan panduan hidup manusia itu sangat komprehensif. Pedoman ini untuk mengatur kehidupan sesama manusia, manusia dengan lingkungannya disesuaikan dengan akal, hati, emosi, fitrah manusia. Nah, selain itu, yang dimaksud dengan prinsip al-insaniyah adalah ajaran Islam ini bermakna bahwa semua maqasid atau semua tujuan dari ajaran Islam ini manfaat dan hikmahnya dalam rangka
mewujudkan kebaikan, rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan menjauhkan seluruh mafsadat atau kerusakan atau kemadharatan dalam kehidupan manusia. Tidak ada sedikit pun syariat Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia. Tidak ada. Orang diperintahkan zakat tidak mungkin karena zakat dia miskin. Orang diperintahkan puasa tidak mungkin karena saat puasa kemudian orang bisa meninggal kelaparan. Tidak. Orang disyariatkan haji tidak mungkin miskin gara-gara haji. Adanya perintah sedekah nggak mungkin miskin gara-gara sedekah. Ya kan? Nah, artinya apa? Al-insaniyah dalam rahmatil alamin ini, semua ajaran Islam itu berorientasi pada kemaslahatan manusia dan menjauhkan dari kemadharatan. Nah, yang pertama. Ada tidak kira-kira perbuatan atau syariat yang bertolak belakang dengan al-insaniyah? Oh, kamu jangan zakat, nanti zakat bisa miskin. Nggak ada. Justru karena maksiat, karena judi, karena lotre maksudnya, karena berfoya-foya itu yang menjadi orang miskin. Yang kedua, mendunia, al-alamiyah. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan mendunia atau al-alamiyah atau mengglobal adalah bahwa syariat Islam itu bersifat universal. Tidak dibatasi oleh geografi, wilayah tertentu, ras, suku, bangsa, iklim, geopolitik, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan pokok-pokok syariat atau usul kecuali dalam masalah cabang dan rantingnya. Syariat Islam mengajarkan tolong-menolong global antara manusia. Tidak dibeda-bedakan. Syariat Islam mengharamkan permusuhan antara manusia dimanapun mereka berada di dunia ini tanpa memandang suku, ras, bangsa, dan agama. Semua untuk kebaikan, kemaslahatan manusia. Jadi ajaran sama dunia itu. Indonesia diperintah Allah sholat 5 waktu. Di Amerika sana perintah Islamnya sholat juga sama. Di Arab Saudi juga sama. Allah memerintahkan haji dimanapun juga sama. Ini maksudnya nggak ada sekat-sekat. Mendunia universal. Adapun perbedaannya biasanya dalam hal furuk atau cabang-cabang. Gitu. Mungkin. Syariatnya sama sholat. Tapi hal furuknya, bagaimana cara takbiratul ihramnya, bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara sedekapnya dalam sholat. Itu wajar, itu furuk. Gitu. Kenapa berbeda? Ya perbedaan dalam memahami teks agama atau dalam mazhab itu ya perlu dipahami dengan baik. Perbedaan pemikiran dalam hal mazhab fikih dalam hal ini praktek beragama, hukum furuk ya wajar. Kenapa? Karena perbedaan cara pandang, perbedaan pemikiran, perbedaan model ijtihad sampai dengan perbedaan wilayah sosial budaya mempengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mempraktekkan agamanya. Tapi pada prinsipnya yang usul sama, usul universal. Yang kedua adalah komprehensif atau asyumul. Apa artinya? Adalah keseluruhan atau totalitas ajaran syariat Islam. Jadi ajaran Islam itu menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Ya, ada aspek ubudiyah, ada aspek muamalah, ada aspek jinayah, ada aspek al-ijtimaiyah dan lain-lain. Nah, jadi asyumuliyah ini ajaran Islam prinsip dari rahmatan lil alamin yang asyumuliyah ini mempunyai makna bahwa Islam itu mengatur seluruh dimensi dalam diri manusia. Hubungannya dengan Allah, ibadah, kemudian hubungannya dengan sesama manusia dalam ini muamalah, secara integral bersinergi, kemudian antar ibadah muamalah berjalan secara harmoni. Jadi semua diatur oleh Islam. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana berhubungan dengan Sang Pencipta, bagaimana hubungan dengan sesama makhluk
sang pencipta. Itu diatur asyumul. Jadi mengatur seluruh aspek dalam ruang kehidupan manusia. Ada nggak hal yang nggak diatur oleh Islam? Nggak ada, semua diatur. Contoh kecil itu, contoh kecil. Agama itu mengatur etika, akhlak, mengajarkan kita banyak ajaran etik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur oleh agama. Ya, meskipun kadang aturannya nggak bersifat qat'i, nggak bersifat wajib. Bangun tidur diajarkan berdoa, ya kan? Nanti tidur diajarkan berdoa. Nah, jadi saya katakan bahwa seluruh dimensi kehidupan manusia itu ada disentuh atau menyentuh ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu menyentuh seluruh dimensi dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah realistis atau al-waqi'iyah. Karakter Islam yang bermakna bahwa Islam mengajarkan manusia untuk mampu memahami dan memaklumi dengan realistis bahwa manusia itu ciptaan Allah, berbeda dengan satu dengan yang lainnya, harus saling menghargai, ada yang kaya, ada yang miskin, bukan saling mendominasi, tetapi realistis bahwa itulah warna-warni kehidupan. Terus kemudian Allah itu juga memberikan ketentuan khusus dalam hal memahami agama bagi orang yang susah, misalkan sholat dalam keadaan sakit, berdiri, nggak bisa, maka boleh duduk. Realistis, tidak kaku gitu loh maksudnya. Tidak kaku. Nah justru yang kaku terkadang itu adalah umat atau manusia yang memahami agamanya sendiri secara kaku. Itu yang menjadi problem sebetulnya. Ya, padahal ajaran Islam itu realistis. Gitu. Syariat yang mengerti dan memelihara keadaan fitrah dan kodrat manusia sebagai makhluk Allah yang lemah dan terbatas. Sehingga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keluasan agar bisa diakomodir oleh kondisi real manusia dalam melaksanakan ibadah. Gitu. Jadi Islam, prinsip rahmat itu tidak kaku, gitu, realistis, al-waqi'iyah. Adapun terkadang ada kelompok yang kaku, rigid, nah itu bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi bagaimana cara memahami konsep rahmatil alamin ini perlu dikaji lebih lanjut. Yang kelima adalah prinsip toleransi dan memudahkan, atau dalam bahasa lain as-samhah wa taisir. Maksudnya apa? Samhah ini mempunyai makna bahwa memudahkan atau toleransi kepada orang lain. Kemudian at-taisir adalah memudahkan dan meringankan. Nah, ajaran Islam ini sangat menghindari kesulitan bagi umat manusia dan dalam memahami dan mengimplementasikannya. Ada firman Allah ini yang saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Toleransi dan kemudahan yang dimaksud dalam prinsip rahmatil alamin ini adalah bahwa Allah menjadikan ajaran Islam itu selalu membolehkan memilih yang termudah dan terbaik bagi hambanya, bukan yang sulit dan yang buruk. Allah selalu memberikan pilihan yang toleran dan tidak memberatkan bagi seluruh mukallaf. Allah selalu menyertakan kemudahan kepada hambanya ketika mereka menghadapi kesulitan dalam melaksanakan perintahnya, dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Tadi firman Allah di Al-Baqarah 185. Tidak ada syariat yang memberatkan, tidak ada. Tidak ada ajaran agama yang memberatkan. Justru dalam Islam ada konsep apa? Rukhsah, ada konsep keringanan. Dalam bahasa market itu ada diskon. Contoh apa? Anda bepergian. Tidak saklek, Anda dibolehkan apa? Boleh kosor, boleh jamak, boleh kosor. Anda sedang hamil perempuan, boleh nggak puasa? Anda sedang
nggak enak badan sakit, alasan syar'i boleh nggak puasa? Nah, artinya apa? Ini yang dimaksud dengan toleransi dan memudahkan. Bahkan dalam hal tertentu Anda boleh makan bangkai. Itu yang Allah firmankan. Famaniturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Meskipun hurrimat 'alaikumul maitah wadam wal khinzir, Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, mengharamkan daging yang diharamkan ya. Lamal khinzir itu daging celeng yang diharamkan. Tetapi dalam hal tertentu ada rukhsah. Ya kan? Dalam hal tertentu tapi nggak berlebihan maka boleh. Artinya apa? Sampai segitunya loh ajaran Islam itu. Nah, hal yang sudah terbukti diharamkan, bangkai darah. Tetapi dalam hal tertentu, turro, dalam hal keadaan mendesak, ya mendesaknya memang ukuran mendesak itu, ukuran darurat memang banyak yang merinci ya ulamanya. Tapi kita pahami bahwa keadaan darurat itu keadaan yang sekiranya menjaga kalau kita tidak melakukan itu nyawa kita akan hilang, akan meninggal, akan terancam. Kira-kira begitu. Tapi pada prinsipnya adalah sampai segitunya loh ya, toleransinya ajaran agama Islam sangat memudahkan manusia. Nah, maka nek ono wong kok nglakoni syariat Islam kok kroso payah, kroso susah, itu bisa jadi cara memahaminya yang kurang tepat. Berislam itu yang membahagiakan loh. Menjalankan agama Islam dengan gumbiraria, dengan gembira, dengan sepenuh hati gitu loh. Ya. Kalau kita belajar agama dengan sepenuh hati, kita mempraktekkan dengan sepenuh hati, lahirnya sifat buahnya juga buah yang sikap kita yang sepenuh hati, yang ramah, baik hati dan seterusnya. Yang terakhir adalah prinsip antara ats-tsawabit wal mutaghayyirat, antara konstanitas dan fleksibilitas. Nah, maksudnya adalah karakter terakhir ini mempunyai makna ajaran Islam itu terklasifikasi dengan indah dan penuh hikmah yang saya baca ini. Dan rahasia tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam yang tergolong konstan, ajeg dan abadi tidak akan pernah berubah. Rukun iman, rukun Islam sampai hari kiamat pun sama. Tidak akan pernah berubah. Tetapi juga ada ajaran-ajaran yang bersifat fleksibel sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan waktu. Banyak ajaran yang seperti itu. Ya tadi saya contohkan. Masalah sholat, masalah makan bangkai dalam keadaan tertentu. Jadi ada yang bersifat ajeg, ada yang bersifat fleksibel. Artinya begitu mudahnya ajaran agama Islam. Tapi ingat, ajaran agama Islam mudah, tapi jangan dipermudah. Maksudnya gini, gampang ning ojo digampangke. Kalau istilah Jawa itu gampangke itu berkonotasi jelek, menyepelekan itu tidak bagus. Semua yang tadi Pak Ali sampaikan mudah dipahami, mudah dilaksanakan, konsepnya mudah, tetapi jangan sampai hal yang mudah itu digampangke, digawe sageleme dhewe, jangan. Gitu ya. Ada orang guyon, Pak, sholat itu nomor 2. Nggak utama. Lu kok bisa? Kan nomor 1 syahadat, Pak. Nah, itu sering guyonan yang menurut Pak Ali itu juga bagian dari menyepelekan. Ya, guyon, candaan boleh, tapi jangan sampai menyentuh hal-hal yang prinsip. Gitu ya. Bagaimanapun juga, sholat adalah pekerjaan utama. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, berikutnya adalah tentang bagaimana sih sebetulnya praktek hubungan baik dengan sesama muslim. Ya, ini Pak Ali merujuk ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn. Haknya sesama muslim dengan muslim lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza ta'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansah lahu
Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza maridha fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Apa artinya? Artinya adalah bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Jika Anda bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika mengundang maka penuhilah undangannya. Kemudian wa idastan sohaka, ketika dia meminta nasihat, berilah dia nasihat yang baik. Wa idza atosa, dan ketika dia bersin, ucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan yarhamukallah. Kemudian ketika dia sakit, jenguklah dia, dan ketika dia meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Oh, ini kan praktek baik yang Allah gariskan, yang Allah tuntunkan lewat utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bertemu, ya minimal pasang muka berseri. Jangan pasang muka cemberut ketika ketemu saudaramu. Sekarang kan banyak tuh. Orang itu wajahnya serius banget itu. Noleh aja enggak mau. Itu wajah-wajah menakutkan. Padahal Islam itu ya tadi ramah. Kan kata Nabi apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ya kita tampang wajah, ketemu dengan temannya, ketemu dengan sahabatnya, ketemu dengan kerabatnya seagama, bahkan orang lain juga ya. Ya berseri mukanya, muka ramah gitu loh, jangan muka kusut, muka dilempit, cemberut, merengut, jangan lah itu ya. Syukur bisa mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ada acara apa ya diundang, datang. Minta nasihat diberi nasihat, bersin didoakan, sakit dibesuh, dan ketika meninggal diantarkan jenazah sampai makam. Oke, baik. Jadi 3 subtema ini menjadi catatan penting bagi Anda semua, bagi kita semua, bahwa praktek dari moderasi beragama sesama muslim itu sebetulnya sangat luas konteksnya. Ya, mengingat bahwa ajaran Islam, tadi kan subtemanya ada Islam rahmatan alamin dan prinsip-prinsipnya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, bagaimana hubungan sesama muslim ini berimbas berdampak baik kepada hubungan dengan yang lain. Jangan sampai karena perbedaan prinsip, ideologi, afiliasi, ormas menjadikan Anda semua atau kita semua tidak baik. Bukankah Allah sudah mengajarkan al-muslim akhul muslim? Ada lagi dalam sabda Kanjeng Nabi Muhammad, ajaran Allah yang lewat Kanjeng Nabi, hadis maksudnya. Satu muslim itu al-muslimu kal bunyani yashuddu ba'dahu. Jadi seorang muslim satu dengan muslim lain itu seperti satu buah bangunan yang saling menguatkan. Artinya apa? Anda lihat dinding di sekitar Anda lihat tiang beton itu bisa kuat, bisa saling menguatkan karena saling menyatu satu kesatuan. Anda bayangkan seandainya dalam tiang beton itu semua saling mengakukan diri. Contoh, kerikil besi, kerikil batu kecil. Beton ini kalau nggak ada batu kecil maka nggak kuat, maka saya harus kelihatan muncul cetul gitu. Kerikilnya keluar. Besi nggak terima. Loh, beton tinggi itu karena ada besi loh ya penyangga. Kalau nggak, mana mungkin bisa kuat, maka saya harus muncul. Besinya keluar, ceduat gitu. Semenya nggak terima, pasir nggak terima. Loh, kalau seperti ini saling mengakukan diri, tidak berperan di mana semestinya dia berada, tidak bersatu padu saling menguatkan, apa yang terjadi? Hancur. Nah, maka yashuddu ba'du ba'da, saling menguatkan di antara satu dengan yang lain, ini sangat penting agar umat Islam menjadi kuat, umat Islam menjadi kokoh, menjadi umat yang dibanggakan, didambakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga
bisa menyampaikan pesan-pesan rahmat bagi semesta. Terima kasih. Demikian dari Pak Ali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.